Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah pada saat pagi hari ini, ketika dalam ibadah kami Tuhan sebuah kebenaran firman-Mu, mari Engkau nyatakan dengan kuasa-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya kebenaran firman ini benar-benar Engkau yang berbicara dan kami Tuhan sangat diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Salam kasih Kristus. Kita semua yang ada dimanapun kita berada pagi hari ini kita menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan sedang berbicara bagi gerejanya, bagi umatnya, bagi keluarga lepas keluarga, bagi kita semua. Karena kita percaya apapun yang terjadi, apapun keadaan situasi pada saat ini tidak mengganggu, tidak membuat kita itu semakin jauh dari Tuhan, tetapi hari-hari ini kita semakin dekat dan semakin kita ini mempersiapkan diri kita sebagai mempelai Kristus. Saya percaya bahwa gereja Tuhan, siapapun dari diri kita, saya percaya engkau sedang mempersiapkan dirimu. Setiap pribadi, setiap anak-anak, setiap suami istri, setiap keluarga, baik orang tua, engkau sedang mempersiapkan diri karena menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita lihat tanda-tanda semakin hari semakin nyata, tetapi tidak membuat kita semakin takut dan khawatir, tetapi kita semakin bijaksana untuk menata kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan sebuah berkat Tuhan dengan tema pagi hari ini menjadi kaki bagi orang lumpuh. Sekali lagi, tema pagi hari ini menjadi kaki bagi orang lumpuh. Nah, saudara, sebelum saya ingin membagikan kebenaran firman ini, mari kita buka dulu ayat firman Tuhan dalam kitab Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kitab Markus 2 ayat 1 dan 5 ini berbicara, yang pertama ada orang lumpuh, yang kedua ada 4 orang pengusung tandu orang lumpuh, yang ketiga Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini saya rindu saudara-saudara yang terkasih, makna apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Kalau kita lihat, pertama orang lumpuh, secara manusia, kalau kita memperhatikan orang lumpuh ini bisa berbicara tentang 2 hal. Lumpuh secara jasmani dan lumpuh secara rohani. Kalau dalam kitab Markus 2 ayat 1 dan 5 ini lumpuh secara jasmani. Tetapi saya ingin membawa sebuah pemahaman bagi kita semua, ya,
Ada orang lumpuh juga secara rohani. Nah, orang lumpuh adalah gambaran dari keadaan setiap manusia di sekitar kita. Mengalami yang namanya kelumpuhan iman. Baik jasmani maupun rohani, seringkali kita mengalami yang namanya kegoncangan iman, seringkali kita mengalami yang namanya ketidakberdayaan, seringkali ketika kita mengalami sesuatu persoalan, apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, iman kita mengalami yang namanya kegoncangan, bahkan mengalami yang namanya putus asa. Ketika mereka sesungguhnya sangat membutuhkan jamahan Tuhan. Di dalam kitab Markus ini orang lumpuh ini sangat membutuhkan jamahan atau sentuhan atau mukjizat atau kesembuhan daripada Tuhan. Tetapi dia tidak berdaya pada saat itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kelumpuhan rohani, itu biasanya dampaknya mungkin pertama kita mengalami yang namanya persoalan di tengah-tengah keluarga, ekonomi maupun kesehatan kita. Saudara yang terkasih, saya percaya dalam gambaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini membuat sebuah pola pikir kita mengerti makna apa yang kita dapatkan dari 4 pengusung tandu ini. Kalau kita lihat 4 pengusung tandu ini mempunyai kesepakatan atau simponi. Yang pertama adalah mereka punya hati. Mereka punya belas kasih. Mereka bersepakat melihat seorang pribadi yang lemah, yang lumpuh secara jasmani tidak berdaya. Tetapi di saat itu mereka berempat sedang menggotong atau mengusung. Ya. Nah, perjuangan pengusung tandu orang lumpuh ini adalah dia memiliki hati untuk orang lain. Empat orang ini mengerti dan tahu bahwa orang lumpuh ini tidak berdaya untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka tema hari ini adalah dia menjadi kaki. Dia yang mengusung, dia yang menggotong. Persoalan ini adalah Tuhan mengangkat di dalam kitab Markus ini untuk kita di akhir zaman, apakah kita mempunyai hati atau memiliki hati belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. 4 orang ini punya beban. 4 orang ini punya tanggung jawab. Alkitab memang tidak mencatat apakah dia kenal atau tidak kenal. Tetapi saya percaya bahwa kalau orang mempunyai hati sekalipun kita tidak kenal, saya menghimbau kepada kita semua di tempat ini. Apa yang kau bisa lakukan bagi orang lain, lakukan. Ketika mereka membutuhkan sebuah pertolongan. Nah, kalau yang pertama ini ada kesepakatan mereka mempunyai belas kasihan, mempunyai hati, maka saya berharap gereja Tuhan pada saat-saat akhir zaman ini, di mana keberadaanmu saat ini? Apakah di tengah-tengah komunitasmu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pelayananmu, apakah kehadiranmu itu berdampak bagi orang yang membutuhkan pertolongan? Saya percaya setiap kita pada saat ini, kalau ada orang mengalami kesusahan, kalau ada orang yang mengalami yang namanya ketidakberdayaan, apakah itu sakit? Apakah itu ada persoalan di dalam kerohanian mereka?
Mungkin kita berdua, mungkin kita bertiga, mungkin kita berempat bersepakat. Bagaimana memberikan jawaban, bagaimana mengangkat orang, bagaimana memulihkan orang, bagaimana orang itu ketidakberdayaannya kita hadir di situ. Untuk menolong, menguatkan, mendoakan, menghibur, beritakan kebenaran firman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 4 orang ini, pengusung tandu ini, ada suatu usaha. Dalam hal apa? Dia membutuhkan yang namanya kesabaran. Ini mendorong kita untuk melakukan tindakan nyata terhadap orang-orang yang membutuhkan jamahan Tuhan atau membutuhkan pemulihan. Mereka terus berusaha membawa, mungkin Alkitab juga tidak mencatat berapa jauh mereka menggotong, mengusung. Tetapi mereka bersepakat bagaimana supaya orang lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan. Itulah saudara. Orang ini, 4 orang ini mungkin secara manusia dia membuang waktu, tenaga. Mungkin tidak sedikit juga dia keluar biaya. Gereja Tuhan. Apa yang kau bisa lakukan supaya orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apa yang bisa kau lakukan ketika mereka mengalami kelumpuhan rohani? Atau mengalami persoalan jasmani mereka? Apakah itu sakit atau persoalan keluarga? Atau persoalan keadaan ekonominya dia terpuruk? Saudara hadir di situ. Mungkin saudara pada saat ini, saudara membutuhkan istirahat. Tetapi ketika saudara ditelepon orang, Pak, Ibu, tolong mama saya sakit, tolong anak saya sakit, tolong bantu saya di dalam doa, tolong kuatkan. Apakah saudara punya hati untuk hadir ke tempat itu? Ini menjadi pertanyaan besar buat kita. Tetapi 4 orang ini bersepakat meluangkan waktu, tenaga dan sebagainya untuk membawa orang yang dalam persoalan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika dia berhadapan, ketika dia membawa daripada orang lumpuh ini, bukan tidak ada tantangan, ada. Pertama yang dihadapi adalah kerumunan orang banyak. Banyak halangan di situ. Mungkin pada saat saudara ingin menolong seseorang, di situ mungkin ada orang-orang yang menghambat saudara. Mungkin di tengah-tengah kesibukan, padahal kalau kita perhatikan, orang yang membutuhkan pertolongan itu detik-detik terakhir mereka. Mungkin pada saat di rumah sakit, mereka berjuang tentang nyawa mereka, tentang kehidupan mereka. Mungkin pada saat itu dia ada di ruang ICU, tetapi ketika saudara hadir di situ, luangkan waktu saudara. Bagaimana saudara bisa hadir? Mungkin itu jauh, 5-10 kilometer, bahkan 20 kilometer. Perasaan saudara, aduh sangat jauh kalau saya menghibur, menguatkan orang. Tetapi kalau kita perhatikan 4 orang ini, dia membawa sebuah beban. Tetapi dia melangkah, dia berjalan, dia hadir. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan, memang benar. Tetapi yang menarik daripada pemberitaan firman ini adalah seberapa besar kesungguhan hati orang itu, para pengusung itu, membawa orang kusta ini, membawa orang lumpuh ini. Demikian juga seberapa besar kesungguhan hati saudara bagi orang lain. Seberapa besar kesungguhan hati saudara untuk orang lain. Seberapa keras
kerasnya perjuangan kita untuk mengupayakan itu, supaya orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalau kita perhatikan, 4 orang ini punya kesepakatan, dia berjuang untuk menembus daripada kerumunan. Ternyata memang tidak mampu, tidak ada jalan lagi. Sampai itu dekat pintu, pintu pun tidak bisa terbuka. Karena begitu banyaknya orang menghampiri Yesus. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menyerah. Kalau saudara melihat tantangan, rintangan untuk menguatkan orang lain, saudara jangan menyerah. Mungkin pada hari ini dia belum mengalami pemulihan. Mungkin pada hari ini mungkin belum mengalami perubahan. Mungkin pada hari ini belum melihat suatu jawaban. Jangan pernah menyerah untuk membawa orang mengalami pemulihan atau jawaban. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan 4 orang ini terus mengupayakan membawa orang lumpuh tersebut sampai mereka menaiki atap. Artinya dia tidak putus asa. Artinya bagaimana caranya orang 4 orang ini berjumpa dengan Kristus, demikian juga bagaimana caranya ketika kita punya hati, ketika kita punya beban untuk orang lain, saudara bawa orang tersebut untuk mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi sering yang kita dapat ialah kita suka putus asa. Kalau tidak lihat jawaban, kalau nggak lihat perubahan, saudara sudah tinggalkan orang itu. Punya hati sampai tuntas. Tidak sedikit orang kadang-kadang cuek. Mereka mementingkan diri sendiri, tetapi tidak bagi 4 orang ini. Saudara ada di muka bumi, dilahirkan di bumi ini, saudara tidak bisa hidup sendiri. Saudara butuh orang, dan saudara juga harus bersahabat dengan orang lain. Harus berbagi dengan orang lain. Harus saling membangun kepada orang lain, saling menguatkan kepada orang lain. Saudara nggak bisa hidup sendiri. Seolah-olah saudara tidak butuh orang lain. Tetapi kalau saya memperhatikan dalam kebenaran firman ini, 4 orang ini membongkar atap rumah serta menurunkan tilam. Sampai tilam itu persis di hadapan Yesus. Dia turunkan dari atas, dia membongkar atap, dia merobek atap. Itu ada usaha. Dia menerobos yang tidak mungkin. Dia menerobos pintu-pintu yang tertutup. Kalau saudara melihat di tengah-tengah saudara anak-anakmu, mungkin pada saat ini engkau kehilangan pengharapan buat anak-anakmu. Anak saya nggak bisa berubah. Lakukan sampai dia berubah. Mungkin kau melihat saudaramu di tengah-tengah keluarga saudaramu. Ada persoalan di situ. Bagaimana saudara hadir? Itu orang terdekat. Saya berharap kita, pengalaman kemarin ketika ada orang mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan. Saya berharap luangkan waktumu ketika kita ada dalam sebuah kedukaan. Kenapa? Ketika orang berduka, kadangkala kesedihan yang sangat mendalam. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita semua di tempat ini. Firman Tuhan berkata, lebih baik kita pergi kepada orang berduka, rumah orang berduka daripada rumah orang berpesta. Ketika dia mengalami sakit penyakit keluarga terdekatnya, sampai dia berjumpa dengan Tuhan, pastikan saudara hadir di situ, kuatkan dia. Ketika sakit saudara kuatkan. Ketika mereka dipanggil Tuhan, saudara juga harus kuatkan.
hibur orang yang sudah mengalami kehilangan. Sampai selesai. 4 orang ini, ketika orang lumpuh ini dibawa kepada Tuhan, dia tidak setengah-setengah. Dia sampai selesai, sampai orang ini mengalami yang namanya pemulihan dan kesembuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mendampingi orang sampai berjumpa dengan Tuhan dan menemukan jawaban. Kalau saudara punya beban, saudara punya hati, sampai tuntas. Mungkin di dalam pemikiran kita membuang banyak waktu. Saudara lakukan itu dengan hati yang tulus. Apa yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tetapi hari-hari ini banyak orang mementingkan dirinya sendiri. Itu bukan keluarga saya. Itu bukan orang terdekat saya. Bukan kerabat saya. Tapi saya percaya 4 orang ini bukan kerabatnya. Mungkin salah satu kerabat atau salah satunya bukan kerabatnya. Tetapi yang saya lihat 4 orang sepakat ini punya hati. Demikian juga saudara. Akhir zaman ini banyak orang menjerit. Situasi keadaan kota, bangsa, dan dunia ini banyak orang dalam kesulitan. Apakah kita hadir di situ? Saudara yang bisa menjawab. Tapi saya rindu kalau saudara mengerti firman. Firman ini bukan sekedar firman tetapi aplikasi. Ada wujud nyatanya, ada tindakan. Bukan sekedar kasihan. Aduh kasihan, ini orang lumpuh. Berapa banyak orang kasihan? Tetapi apakah mereka itu bertindak seperti 4 orang ini? Jangankan kalau lihat orang sakit ini. Saudara, mereka masuk pun mesti dari atap. Saya perhatikan berarti ayat ini ketika mereka dalam ruangan itu sebenarnya kalau melihat orang sakit mereka memberi jalan. Tetapi kalau sampai dia masuk lewat atap berarti orang-orang di sekitar itu mementingkan diri sendiri bahkan memberi jalan pun tidak. Berapa banyak dari kita tahu jalan kebenaran tetapi kita tidak memberi jalan supaya orang hidup dalam kebenaran. Berapa banyak kita mengerti firman tetapi kita tidak bisa memberikan suatu solusi, jalan keluar bagi orang yang mengalami persoalan. Tetapi sering yang kita dengar adalah kita hanya tahu persoalan, tapi kita tidak bisa hadir di situ untuk memberikan jawaban. Berarti pertolongan kita itu kamuflase. Kita tidak punya hati sesungguhnya. Kita tidak peduli sesungguhnya. Pastikan dirimu. Kalau engkau tahu persoalan, engkau tahu kebenaran firman, bukan sekedar tahu persoalan orang itu, tapi kau hadir di tempat itu. Dan mendoakan dia, menguatkan dia. Selanjutnya, kita lihat, mungkin kita tidak menggotong orang secara fisik pada saat ini. Tapi kita menggotong orang melalui doa-doa kita. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti untuk berdoa bagi mereka yang membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan. Sekalipun mungkin orang itu tidak mendengar doamu, taruhlah sebuah nama, dua buah nama, ataukah mungkin 10 nama di dalam perkataan untuk mendoakan orang lain. Kalau kau punya hati, pendoa tidak dikenal,
tetapi Bapa di sorga akan mengenal pribadimu. Pendoa bukan di garis depan, tidak tampak. Dia ada di belakang. Tetapi sesungguhnya kekuatan gereja, seberapa besar gereja itu kuat, seberapa besar pelayanan itu kuat, seberapa besar keluarga itu kuat, tergantung seberapa banyak atau seberapa fungsi di tengah-tengah rumah tangga pelayanan atau gereja. Ada pendoa yang punya hati. Kalau di tengah-tengah keluargamu ada pendoa, maka saya percaya kelumpuhan rohani itu bisa dipatahkan. Kalau ada para pendoa di tengah-tengah rumah tanggamu, kelumpuhan ekonomi akan dihancurkan. Kalau ada para pendoa di tengah-tengah rumah tanggamu, segala penyakit akan disembuhkan. Tetapi orang sulit sekali menggotong beban doa ini untuk menjadi pendoa. Pemberita benar, tetapi bukan salah sebagai pemberita. Tapi saya rindu setiap kita semua dipakai untuk menjadi bagian untuk mendoakan orang lain. Taruh 1-2 kata kepada siapa orang yang kau ingat. Kau sedang menggotong. Mungkin di tengah-tengah pendoa, di tengah-tengah keluargamu ada orang tua, suami, istri dan anak 2 orang, 4 orang. Siapa yang kau ingat? Siapa yang punya persoalan? Doakan dia. Itu sudah bagian daripada engkau mengusung orang yang dalam kelumpuhan, apakah itu kelumpuhan jasmani maupun kelumpuhan rohani. Apakah dia ada dalam sakit penyakit, apakah dia ada dalam persoalan dalam rumah tangga mereka. Tapi sering yang saya banyak dengar, kita cuek. Kita tidak mau mengambil bagian itu. Dan jangan pernah menyerah kalau orang itu belum berubah. Terus doakan sampai terjadi perubahan. Terus doakan supaya terjadi pemulihan. Terus doakan supaya orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, yang pertama punya hati yang belas kasihan. Yang kedua ada suatu usaha. Yang ketiga, ada iman yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam kebenaran firman ini, ketika Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang pengusung orang lumpuh. Saudara bukan hadir sebagai jawaban, saudara bukan hadir sebagai pengusung orang dalam keadaan kelemahan. Saudara bukan sekedar hadir, tetapi saudara punya iman. Untuk apa? Mendobrak iman orang yang dalam kelumpuhan itu. Saudara membangkitkan. Percaya ya, sembuh ya, percaya ya. Dalam nama Tuhan Yesus pasti sembuh. Tapi kalau saudara, iman saudara lemah, bagaimana saudara meyakinkan orang lain? Orang yang dalam kelemahan, orang yang dalam kelumpuhan, orang yang tidak berdaya, saudara hadir di situ. Untuk menguatkan. Kalau saudara lemah, kira-kira sembuh enggak ya orang ini ya? Bagaimana mungkin saudara memberdoakan buat orang lain mengalami kesembuhan? Kira-kira keluarga ini anaknya dipulihkan apa enggak ya? 4 orang ini punya iman yang mantap. Saya berharap kita semua, saya berharap saudara seperti itu. Apakah dia dijawab atau tidak jawab, yang penting adalah stabilkan, melangkah dengan iman. Bahwa orang yang namanya lumpuh ini pasti mengalami mukjizat dengan berjumpa dengan Tuhan. Dia melangkah pasti dengan iman, membawa. Dia percaya Yesus pasti menyembuhkan. Yesus pasti mendengar, Yesus pasti melihat, Yesus pasti mengulurkan tangan kepada orang lumpuh ini. Dan ternyata benar.
Ketika Yesus melihat iman mereka, iman 4 orang pengusung orang lumpuh ini, Tuhan melihat iman yang nyata. Melalui upaya dan doa kita untuk membawa orang lain berjumpa dengan Tuhan, berdoa bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan perjumpaan dengan Tuhan. Butuh iman yang nyata. Bukan sekedar kita memiliki hati. Bukan sekedar kita melakukan tindakan nyata. Tetapi kita masuk dalam level berikutnya, punya iman yang nyata. Tidak goyah. Ketika saudara hadir, ketika saudara melayani, bagaimana saudara menguatkan orang lain kalau saudara bimbang? Bagaimana saudara menguatkan orang lain kalau saudara ragu sama Tuhan? Hari ini, katakan sekalipun ada COVID, doakan mereka supaya dilindungi. COVID tidak akan menyentuh saudara. Dengan darah Kristus, saudara dilindungi dari wabah penyakit ini. Beberapa kali saya masuk rumah sakit, saya melayani di rumah sakit. Setiap rumah sakit saya datang. Tapi saya juga harus bijaksana, ada pelindung diri, masker, ada penutup muka. Ada berapa banyak orang mengalami yang namanya penderitaan rumah sakit. Kalau saya takut, bagaimana mereka yang membutuhkan kekuatan, bagaimana mereka yang membutuhkan penghiburan, bagaimana mereka untuk mendengar kebenaran firman supaya iman mereka bangkit dan terbangun. Sedangkan saya sendiri takut untuk berjumpa dengan orang itu. Darah, hidup itu di tangan Tuhan. Kalau kita bisa hadir untuk menguatkan orang, jangan pernah ada rasa kekhawatiran maupun ketakutan. Memang betul kita harus bijaksana, tetapi jangan sampai untuk orang lumpuh ini mengalami perjumpaan pertolongan Tuhan. Karena takut nanti ditolak, karena takut nanti banyak kerumunan orang, kayaknya kita nggak ditolong. Kalau kita banyak ketakutannya, maka orang lumpuh ini tidak akan bisa sembuh. Demikian juga kepada kalau kita mau masuk terjun dalam dunia pelayanan. Tapi kalau ada orang sakit COVID, ya kami harus pakai yang namanya, ya karena memang tidak boleh masuk harus pakai WA jarak jauh. Tetapi ketika kita masuk ke dalam setiap rumah sakit, sebenarnya tidak ada persoalan di situ. Ya, yang penting kita menjadi melindungi diri kita. Bagikan firman, kuatkan, doakan, hadir di situ. Maka ketika mereka dikuatkan, berapa banyak orang yang lumpuh rohani maupun orang yang lumpuh jasmani mengalami perjumpaan karena kebenaran akan firman ini dibagikan. Saudara, 4 orang pengusung ini adalah saudara. Firman aplikasi Ayub 29 ayat 15. Mari kita buka. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi mata bagi orang buta dan menjadi kaki bagi orang lumpuh. Itu saudara. Itu kita. Itu saya. Menjadi mata dan menjadi kaki bagi orang lumpuh. Kenapa? Karena tugas kita adalah kalau kita dikatakan menjadi mata bagi orang buta atau menjadi kaki bagi orang lumpuh, maka kita membawa orang untuk melihat kebenaran. Kita membawa orang untuk melihat kesembuhan. Kita membawa orang untuk melihat jawaban. Dan kita membawa orang untuk melihat pemulihan, pertobatan,
firman. Sekali lagi, menjadi mata bagi orang buta atau menjadi kaki bagi orang lumpuh, kita membawa orang untuk melihat supaya orang itu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ayub ini pasal 29 ayat 15 dibukakan bagi kita semua. Apa gunanya mata saya? Apa gunanya kaki saya? Bukan untuk pribadi saya sendiri. Bukan untuk tubuh saya untuk melihat kesenangan saya sendiri. Bukan untuk melihat ketika saya melangkah sendiri. Tetapi kaki saya untuk orang lain. Mata saya untuk orang lain. Apakah saudara hadir? Sangat menyedihkan. Kalau Tuhan pakai saudara bertahun-tahun dari nenek moyang. Saudara kenal firman. Tetapi kebenaran itu untuk saudara sendiri. Buka mata rohani mereka yang terhilang. Buka mata rohani orang mereka yang tersesat. Buka mata rohani mereka yang membutuhkan pertolongan. Tapi saudara mengerti firman, tapi saudara tidak hadir di situ. Coba tolong cek diri saudara sendiri. Seberapa jauh saudara kenal firman? Seberapa banyak saudara baca firman dari A sampai Z, dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Berapa kali saudara? Berapa tahun saudara baca? Kalau hanya firman ini untuk pribadi saudara sendiri, tidak untuk membagikan kepada orang lain, menjadi mata bagi orang buta. Itu sama dengan namanya kita egois. Kita mementingkan diri sendiri, yang selamat diri kita sendiri. Banyak orang mengalami kebutaan rohani. Banyak orang mengalami kebutaan pengharapan. Banyak orang mengalami putus asa. Berbagai macam persoalan. Saudara tahu, saudara mengerti. Apakah saudara hadir di tempat itu? Menguatkan, mendoakan. Apakah hanya sekedar saudara tahu? Pergunakan matamu untuk melihat orang sulit, kesusahan. Orang kesulitan, orang kesusahan. Pergunakan matamu untuk melihat orang-orang yang mengalami penderitaan. Pergunakan kakimu untuk melangkah. Tahu orang susah tapi diam. Ayub 29 ini diungkapkan bagi Anda dan saya. Saya berharap firman ini bukan sekedar pengetahuan. Saya berharap firman ini bukan sekedar numpang lewat. Berlomba-lombalah. Akhir zaman sudah semakin dekat. Tanda-tanda semakin nyata. Umat-umat pilihan sudah pulang kembali ke Israel. Kalau kita memperhatikan banyak tanda-tanda sudah terjadi, gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit. Wahyu 6 ayat 8 sudah nyata. Wabah penyakit, perang, kelaparan. Materai keempat. Ketika materai kelima dibukakan. Banyak aniaya terjadi. Itu semakin dekat. Waktu sudah singkat. Pergunakan matamu, pergunakan kakimu untuk membawa jiwa-jiwa berjumpa dengan Tuhan. Sangat menyedihkan kalau engkau tahu firman, tapi engkau tidak berdampak bagi Tuhan. Sangat menyedihkan. Kau ngerti firman, tapi mata rohanimu gelap. Kakimu melangkah bukan untuk memuliakan Dia. Kakimu ketika melangkah masuk dalam hadirat, berjumpa dengan Tuhan. Matamu engkau gunakan untuk apa? Melihat kebenaran firman, membaca firman, bagikan firman.
Saya berharap apa yang kau lihat bukan sekedar gemerlap dunia ini. Dunia ini tidak bisa menyelamatkan. Ini sementara, tempatmu di bumi ini sementara. Tetapi engkau melihat bagaimana tempatmu yang sesungguhnya yang kekal. Saya berharap gereja Tuhan pada saat ini pergunakan waktu yang sedikit ini untuk setiap kakimu itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan waktu yang singkat ini, matamu dipakai untuk melihat kebenaran firman Tuhan, melihat orang dalam kesulitan, melihat orang dalam persoalan, dan orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berharap firman yang singkat ini, saudara yang terkasih, Yesus sedang menunggu saudara. Sampai hari ini Tuhan tetap menunggu saudara. Dia setia. Padi sudah menguning, penuai sedikit. Dia merindukan setiap langkah kaki saudara. Dia merindukan setiap organ-organ tubuh saudara, mata, telinga saudara. Dia merindukan setiap kebenaran yang saudara bagikan. Mempelai-mempelainya sedang dipersiapkan. Tuhan rindu di akhir ini, masa-masa terakhir ini, kita adalah generasi-generasi terakhir ini, mempersiapkan diri dan mempersiapkan orang lain untuk menjadi mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita datang dalam doa. Kami bersyukur Bapa Sorgawi, pagi hari ini biarlah Tuhan lewat kebenaran firman ini, dimanapun kami berada, umat-Mu berada, mereka punya hati yang punya belas kasihan, mereka punya usaha yang sungguh, yang tangguh, dia melakukan tindakan yang nyata bagi orang lain. Mereka Tuhan punya iman Tuhan yang kuat, yang kokoh. Bukan sekedar diri mereka lagi, tetapi mereka punya iman untuk membawa orang lain Tuhan supaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan berkati setiap Tuhan mata mereka, kaki mereka sesuai kebenaran Ayub 29 ini. Setiap apapun yang mereka lakukan itu semua hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pakai setiap umat-Mu yang mendengar pada saat pagi hari ini. Pakai mereka Tuhan, siapapun mereka Tuhan. Supaya apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Ada banyak orang akan diselamatkan. Ada banyak orang dibawa Tuhan untuk sampai ke rumah-Mu Tuhan. Ada banyak sedang terjadi pemulihan-pemulihan di berbagai belahan dunia. Kami percaya Tuhan, ketika ada banyak orang pemulihan, kami semua ada di dalamnya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai setiap umat-Mu, pakai setiap gereja-gereja yang ada Tuhan di bangsa ini, supaya mereka bersatu hati, bersepakat Tuhan, untuk menjadi alat-Mu. Sudah tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi saling melukai, saling menyakiti satu sama lain. Tetapi mereka saling bergandengan tangan untuk membawa setiap umat-umat Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur berkat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.